teruji dalam peraturan yang pertama bahwa surveilan gizi ini merupakan kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus. Jadi kalau kita berbicara tentang surveillance pasti akan berhubungan dengan pencatatan gitu ya terhadap masalah gizi masyarakat dan indikator pembinaan gizi. Jadi di sini satu surveilan gizi ini yang dilihat adalah masalah gizi masyarakat dan indikator pembinaan gizi. Nah, untuk faktor risikonya nanti hal-hal yang mempengaruhi atau berkontribusi pada masalah gizi di masyarakat, ya. Kalau masalah gizi di masyarakat nanti pasti akan berhubungan sama KEK dan lain sebagainya, stunting, wasting, ataupun gizi kurang dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk pengelolaan program gizinya nanti ini adalah yang bertanggung jawab pada pelaksanaannya utamanya di pelayanan kesehatan itu nanti ada di rumah sakit, kemudian puskesmas, dan nanti yang mengumpulkan data utamanya adalah di dinas kesehatan, gitu ya. Nah, eee, tanggung jawab penyelenggara ini tanggung jawabnya untuk surveilan gizi itu terpadu berjenjang dan berkesinambungan nanti dilakukan oleh pengelola program, gizi, ada dari puskesmas ya hingga Kementerian Kesehatan dan ada indikator-indikator kinerjanya dan untuk tingkat pelaksananya nanti ada puskesmas ya tadi yang sudah saya sampaikan, dinas kesehatan, kabupaten, kota, ataupun provinsi bahkan Kementerian, Kesehatan gitu ya. Ini indikator masalah gizi yang pertama balita berat badan kurang, ini yang underweight gitu ya, yang di bawah garis merah, di bawah garis merah benar. Kemudian ada balita pendek atau stunting, kemudian balita gizi kurang atau wasting, kemudian remaja putri anemia, yang sekarang juga remaja itu juga masuk dalam pemantauan gizi karena nanti akan menyiapkan, masa depan dari anak-anak yang dilahirkannya, jadi nanti tetap menjadi, perhatian atau prioritas. Kemudian ibu hamil anemia, persentase ibu hamil yang anemia, dan ibu hamil dengan KEK, jadi kurang energi kronis gitu ya. Kemudian akhirnya nanti bisa ke BBLR atau presentasi bayi dengan berat lahir rendah atau di bawah 2,5 kilogram. Indikator kinerja gizi yang pertama adalah, program gizinya adalah ASI eksklusif, jadi cakupan bayi kurang dari 6 bulan atau 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif dalam arti, full ASI tanpa ada tambahan, makanan, minuman, air putih bahkan gitu ya, tapi kecuali obat dan vitamin. Kemudian pemberian tablet tambah darah cakupannya adalah pada ibu hamil dengan tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan, makanan tambahan cakupannya untuk, ibu hamil KEK dan balita khusus untuk mendapatkan makanan tambahan. Kemudian tablet tambah darah untuk remaja putri, cakupan remaja putri yang mendapatkan tablet tambah darahnya. Nah, kemudian ada indikator kinerja program gizinya, yang kedua ada inisiasi menyusui dini. Jadi ada penimbangan juga cakupan balita timbangan dengan berat badannya, buku KI atau KMS yang dibagikan untuk ibu
hamil, vitamin A untuk cakupan balita 6 sampai 59 bulan dan ibu nifas untuk pemberian kapsul vitamin A karena ada indikasi, untuk pemberian vitamin A itu, berkontribusi positif untuk pemberian ASI eksklusif. Jadi, begitu ya. Kemudian ada garam berodium, cakupannya adalah rumah tangga yang mengkonsumsi garam berodium dan perawatan gizi buruk, gitu. Ini faktor risiko masalah gizi yang terjadi di Indonesia kurang lebih ada karena tingkat kemiskinan ataupun istilahnya, dari sisi faktor ekonomi ya, sekarang apalagi habis kondisi COVID-19, kondisi ekonomi juga masih belum stabil, lapangan kerja juga masih banyak yang belum terbuka lebar, jadinya untuk kemiskinan masih menjadi masalah dalam gizi. Kemudian air bersih dan sanitasi, itu kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi yang memadai. Praktek pengasuhan di sini, ada pengasuhan anak yang kurang tepat dari mulai pemberian pola makan dan pola asuhnya juga. Kemudian konsumsi makanan yang bergizi juga rendah karena daya beli masyarakat untuk makanan-makanan bergizi yang masih belum tinggi, yang akibatnya terjadi pola asuh yang salah pada pemberian makan pada bayi atau balita. Ini tahapan pelaksanaan teknis mulai dari pengumpulan data. Jadi kita nanti untuk pengumpulan data biasanya dapat dari Posyandu. Mulai dari data untuk yang Eee, berat badan, tinggi badan balita, bayi, bahkan pemeriksaan ibu hamil ataupun remaja juga ada di Posyandu gitu ya sekarang. Kemudian fasilitas pelayanan kesehatan utamanya untuk puskesmas, klinik juga ada juga dari masyarakat utamanya kalau kita melakukan survei, tapi jarang ya untuk survei-survei khusus saja. Sumber data lainnya ada pemantauan pertumbuhan atau pelaporan kasus dan survei. Tadi yang saya sampaikan, kalau survei itu berarti kita mengumpulkan data untuk beberapa variabel saja tergantung dari penelitian yang dilakukan. Kemudian setelah melakukan pengumpulan data, nanti kita bisa melakukan pengolahan dan analisis, di mana akan menghasilkan informasi melalui perekaman data, validasi data, pengkodean, dan alih bentuk dalam arti sudah diubah menjadi kode-kode untuk bisa dilakukan pengelompokan berdasarkan orang, tempat, dan waktu untuk dilakukan analisa lebih lanjut dengan bantuan, aplikasi statistik begitu ya. Kemudian nanti hasilnya akan didiseminasikan, penyebar luasan informasi hasil kepada pemangku kepentingan, dengan melakukan musyawarah dari hasil penelitian, lokakarya, ataupun kerjasama lintas sektor, bahkan ke media elektronik. Sistem informasi gizi berbasis teknologi berupa pengembangan sistem Kementerian Kesehatan dalam mengembangkan sistem informasi, ada suatu sistem elektronik surveilan gizi yang bisa dilakukan untuk bisa menarik data secara real time. Jadi efek dari COVID-19 itu adanya penggunaan aplikasi untuk hampir semua kegiatan yang bisa digunakan untuk menarik data yang bisa secara real time ketika dibutuhkan oleh pemangku kepentingan untuk membuat suatu program kesehatan, gitu. Nah, dukungan sumber daya yang jelas kita membutuhkan, sumber daya tenaga kesehatan ataupun, latar belakang yang di bidang gizi, minimal dia berijazah diploma 3 untuk di pelaksanaan surveillance gizi. Sarana prasarananya butuh perangkat lunak untuk melakukan, e-surveillance-nya,
pendanaan nanti bersumber dari APBN atau APBD dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini pembinaan dan pengawasan berupa sosialisasi dan advokasi. Jadi ada mengenalkan atau mempromosikan program gizinya. Yang kedua nanti ada bimbingan teknis atau BIMTEK gitu ya untuk menyamakan pendapat untuk melakukan suatu surveillance. Karena nanti jangan sampai salah dalam melakukan pengumpulan data supaya tidak terjadi duplikasi data begitu ya. Kemudian adanya pelatihan SDM sesuai dengan kapasitas sumber daya manusianya dan pemantauan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan surveillance. Jadi di sini ada upaya untuk pembinaan dan pengawasan biasanya nanti akan dilakukan oleh kementerian, dinas kesehatan provinsi, kabupaten sesuai dengan kapasitas SDM-nya. Latar belakangnya yang jelas, data PSG tahun 2015 sampai 2017 menyatakan bahwa ada prevalensi gizi kurang, yang terus meningkat begitu ya, bahkan tidak cenderung turun. Data Riskesdas pun juga ada banyak peningkatan kasus gizi. Nah, capaian kinerja gizi yang perlu ditingkatkan yang pertama adalah pemberian ibu hamil pada tablet tambah darahnya untuk 73%. Kemudian ASI eksklusifnya 0 sampai 6 bulan harapannya bisa naik 37%. Kemudian balita yang dapat vitamin A itu 82,4%. Jadi data Riskesdas ini menunjukkan bahwa capaian kinerja gizi yang masih belum optimal yang perlu ditingkatkan dan bisa dimonitor dengan pelaksanaan surveillance gizi gitu ya. Nah, pengaturannya di sini berdasarkan dari acuan pemerintah terkait program gizi yang sudah dilakukan, pencanangannya bagaimana, kemudian penataan pelaksanaan, mulai dari bagaimana menata Eee, sumber daya manusianya untuk bisa melakukan perbaikan gizi yang ada di masyarakat. Entah memberikan tablet tambah darah ataupun memberikan snack, bantuan untuk, peningkatan gizi baik pada balita ataupun ibu hamil juga perlu ditingkatkan. Kemudian ada gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan gizi yang ada di setiap wilayah, di mana di setiap wilayah itu pasti memiliki karakteristik masalah gizi yang berbeda-beda. Karena akan berbeda dengan, daerah satu dengan daerah yang lainnya berbeda pada bahan pangan pokok misalnya. Jadi itu, ada masing-masing capaian yang harus dimiliki juga akan berbeda-beda. Misalnya ada perlu, pemberdayaan untuk karbohidrat lokal ataupun yang lainnya juga perlu analisa dari masing-masing daerah gitu. Nah, sasaran pengaturan itu adalah dari pemerintah pusat ke daerah sebagai pembuat kebijakan. Jadi, pemerintah pusat ke daerah itu harus membuat kebijakan yang ramah pada lingkungan yang bisa diterapkan oleh lingkungan. Nah, sekarang makanya pemerintah banyak melakukan otonomi daerah. Karena di tiap daerah itu memiliki sumber dayanya masing-masing dan upaya untuk pengentasan masalah juga diharapkan berasal dari daerah masing-masing. Tenaga kesehatan juga sebagai pelaksana langsung di masyarakat yang bisa mengatasi permasalahan yang ada. Kemudian pengelola program gizi itu dilakukan oleh dinas kesehatan dan kementerian nanti kaki tangannya untuk dinas kesehatan itu adalah puskesmas-puskesmas yang ada di wilayah kerja Dinkes. Pemangku kepentingannya nanti yang jelas pemangku kepentingan akan mengambil data atau fakta yang ada yang sudah dikumpulkan dan dianalisa nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Entah itu nanti membuat kebijakan peraturan untuk mendukung peningkatan gizi yang ada di masyarakat ataukah nanti membuat program kerja. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan atau bisa saya lanjut? Sepertinya belum ada, Bu. Bisa saya lanjut ya. Jadi indikator untuk balita berat badan kurang ini adalah definisinya untuk balita berat badan kurang itu adalah berat badan menurut umur di mana Z-score-nya kurang dari -2. Nah, masalahnya ini bersifat umum dan bisa menjadi masalah kronis atau akut yang perlu konfirmasi lebih lanjut. Jadi dinilai bukan, prevalensinya seberapa banyak, jadi biasanya adalah jumlah balita BB kurang dibagi jumlah balita yang ditimbang dikali 100
Ini data dikumpulkan dari register penimbangan atau kohort bayi atau balita. Jadi nanti teman-teman yang mungkin ada di peminatan, epidemiologi, juga bisa mendalami terkait surveillance gizi. Jadi tidak hanya yang peminatan gizi saja yang bisa melakukan penelitian terkait gizi, tapi nanti bisa dikaitkan masalah gizi ini dengan surveillance gizinya, seperti itu. Nah, indikator balita pendek atau stunting ini menjadi masalah kronis dan masuk ke dalam, SDGs gitu ya, masih menjadi perhatian. Jadi definisinya adalah di sini tinggi badan, menurut umur dengan Z-score-nya kurang dari -2 SD. Jadi ini, eee, pengukurannya dilakukan di seluruh sasaran balita di wilayah kerja puskesmas, baik posyandu maupun di PAUD. Jika masih ada yang tidak lolos dalam perhitungan atau penilaian, nanti bisa dilakukan lebih lanjut melalui survei. Kemudian indikator balita gizi kurang atau wasting ini adalah asupan kurang atau penyakit infeksi berdampak pada gangguan pertumbuhan anak. Ini adalah indikator outcome atau evaluasi dampak dari upaya kinerja gizinya dan pengukurannya biasanya melalui BB per TB dengan Z-score-nya kurang dari -2 dan prevalensinya itu biasanya harus di bawah 5%. Gitu ya. Jadi nanti datanya bisa didapat dari register penimbangan kohort bayi dan juga balita. Ini indikasi untuk remaja putri dan juga ibu hamil anemi. Jadi, masuk ke dalam surveillance gizi juga ya untuk remaja putri anemi dan ibu hamil anemi. Untuk yang di kita untuk remaja yang anemi juga masih belum mendapat perhatian yang lebih, jadi masih menyepelekan untuk yang remaja yang anemi, di mana, untuk remaja sekarang, juga pola makannya yang ke makanan cepat saji lebih banyak dibandingkan mengkonsumsi buah dan sayur atau makanan real food yang bisa mungkin meningkatkan kasus anemi pada remaja. Nah, padahal, kasus anemi pada remaja nanti akan berdampak pada kualitas kehamilan nantinya pada saat, usia pernikahan yang sudah matang. Karena efek dari gizi, kurang dalam jangka yang lama juga nanti akan bisa mempengaruhi kehidupan selanjutnya di wanita gitu ya, karena ada proses kehamilan yang memang harus disiapkan sebelumnya, misalnya seperti itu. Ada indikator ibu hamil resiko KEK itu dilihat dari lingkar lengan atasnya yang kurang dari 23,5. Jadi lila ini, mengindikasi untuk resiko. Jadi kalau namanya risiko itu belum tentu menjadi penyebab utama menjadi anemia, tapi salah satu risiko untuk bisa menyebabkan anemia pada ibu hamil. Nah, dampaknya untuk yang AEK itu menyebabkan gangguan kesehatan bagi ibu dan janin seperti nanti akhirnya keguguran, bayi dengan berat badan lahir rendah ataupun bahkan kematian gitu ya. Untuk ukuran indikatornya ini prevalensinya untuk resikonya di bawah 10% gitu. Indikator BPLR atau kurang dari 2,5 gram 2,5 kilogram itu adalah faktor determinan terjadinya masalah stunting, masalah balita stunting gitu ya. Jadi di sini adalah indikator outcome untuk kondisi gizi ibu selama kehamilan, di mana kondisi ibu selama kehamilan itu bisa beresiko untuk terjadinya BBLR. Dan ketika sudah terjadi BBLR nanti akan beresiko pada terjadinya stunting. Cakupan ASI eksklusif kurang dari 6 bulan, ini pencatatan bulanannya biasanya dilihat dari, KMS si ibu gitu ya. Kemudian ada rekapitulasi datanya juga dari KMS balita, setiap datang ke posyandu, kemudian ada perhitungan persentasenya untuk pemberian ASI eksklusif. Jadi di sini adalah, merancang gizi yang tepat untuk si bayi supaya bisa mendapatkan imunitas yang baik dari pemberian ASI. Ini analisa hasil eksklusif contohnya di, Petamburan ada 1.161 balita, hanya 88% yang melakukan pemantauan pertumbuhan pada bulan Februari dan rata-rata
Bayi umur kurang dari 6 bulan masih diberi ASI saja pada 24, jam terakhir yang menandakan bahwa 61% balita itu masih diberikan ASI eksklusif, di mana pemberian ASI mulai menurun pada kelompok umur 3 bulan karena banyak ibu yang sudah bekerja dan hanya diberi cuti selama 3 bulan. Nah, di sini mengedukasi ibu sejak hamil dan selama masa cuti untuk memberikan ASI eksklusif atau membantu mengupayakan untuk menggunakan ASI perah dengan melibatkan peran keluarga supaya bisa mewujudkan pemberian ASI eksklusif. Nah, untuk cakupan ibu hamil ini juga mencegah terjadinya anemia, di mana kalau sudah anemia maka nanti asupan gizi pada janin akan terhambat karena kurangnya pasokan darah ke janin, akhirnya nanti terjadi, preeklamsi dan sebagainya akibat dari kurang darah. Nah, di sini definisinya adalah tablet yang diberikan 60 miligram besi dan juga ada 0,4 asam folat yang nanti di sini diberikan di tiap hari, biasanya nanti akan mengambil di puskesmas. Cakupan makanan tambahan ibu hamil KEK itu ada defisit energi dan protein, sehingga untuk mencegahnya kita bisa memberikan bahan tambahan pangan lokal. Dan untuk balita yang kurus, separuhnya juga bisa diberikan suplemen tambahan. Persentase kurang lebih seperti itu. Ini cakupan TTD remaja putri, pencatatannya untuk siswa dengan mencatat TTD yang didapat di sekolah itu bisa melalui mandiri ataupun dari kartu suplementasi dan juga ada rekapitulasi pemberian tablet tambah darahnya, apakah diterima atau diminum atau tidak gitu ya. Jadi di sini di pelaporannya ada menggunakan laporan triwulan keempat. Prevalensinya pada perempuan usia 15 tahun ke atas harapannya bisa, mencakup hampir semua data. Satu tablet itu bisa untuk satu tiap minggu begitu ya. Tapi nanti ketika, sedang mens bisa diberikan atau mengkonsumsinya setiap hari. Cakupan inisiasi menyusui dini dan pemantauan pertumbuhan juga sama. Jadi di sini surveillance gizi juga memantau inisiasi menyusui dini, balita ditimbang, D/S untuk tingkatnya dan pemberian buku KIA. Jadi untuk merekam pertumbuhan dan kesehatan ibu hamil itu sudah diberikan buku KIA untuk proses pemantauan gizinya. Indikator naik berat badan, N per D, jadi ini berat badan naik atau N hasil penimbangan dengan grafik garis pertumbuhan dengan kenaikan minimum. Pada rumusnya jumlah balita naik berat badan dibagi dengan jumlah balita ditimbang dan balita tidak ditimbang bulan lalu dikali 100%. Pentingnya pemantauan di sini adalah untuk memberikan gambaran tingkat keberhasilan untuk program gizi masyarakat di posyandu. Kinerjanya dinilai sesuai dengan target masing-masing dari puskesmas. Biasanya seperti itu. Indikator balita tidak naik 2 kali, itu ada 2 D/D, jadi balita tidak naik berat badannya 2 kali berturut-turut dalam 2 bulan, itu harus dirujuk ke puskesmas untuk pemeriksaan lebih lanjut karena mungkin ada indikasi kelainan, eee, pencernaan begitu ya. Dan tindak lanjutnya setelah diketahui penyebabnya, tenaga kesehatan bisa memberikan intervensi yang sesuai. Ukuran keberhasilannya itu apabila persentase bisa di bawah target yang ditetapkan. Cakupan pemberian vitamin A dan garam beriodium juga sama untuk pemberian vitamin A balita, kapsulnya ada 100.000 SI untuk bayi 6 sampai 11 bulan dan 200 SI untuk balita 12 sampai 59 bulan dan dilaporkan setiap 6 bulan di bulan Februari dan Agustus pemberiannya. Dan untuk pemberian vitamin A untuk Univas juga perlu diberikan, satu segera setelah melahirkan dan kedua minimal 24 jam dari pemberian pertama untuk mencegah anemia dan mempercepat pemulihan. Kemudian ada pemberian garam beriodium untuk mencegah defisiensi iodium.
Cakupan perawatan balita gizi buruk yang jelas, yang pertama mengidentifikasi kasus, mulai dari melihat indeks BB dan panjang badan atau tinggi badan dengan Z-score yang kurang dari -3. Perawatannya, kalau gizi buruk bisa dengan rawat inap. Evaluasinya dari penanganan gizi buruknya hingga mendapat perawatan seperti apa, apakah ada perbaikan atau tidak, karena dikhawatirkan gizi buruk itu efek dari penyakit infeksinya. Konsep surveillance gizi ada lingkaran 3A. Yang pertama harus assessment atau pengkajian, jadi ada kegiatan pengumpulan dan pengolahan data situasi gizi populasi di suatu wilayah. Kemudian dilakukan analisa, setelah melakukan analisa sudah diketahui fakta-fakta, faktor penyebab, kemudian sebarannya mulai dari variabel orang, tempat, dan waktu, baru bisa melakukan action sesuai dengan temuan yang ada. Jadi jangan sampai atau istilahnya surveillance itu memang dilakukan untuk bisa menyediakan data dan fakta yang tepat untuk bisa membuat kebijakan dan program kerja yang bisa efektif dan efisien. Sistem informasi dininya kita bisa melakukan peramalan dari surveillance gizi yang dilakukan, kita bisa melakukan atau membuat prediksi. Pada kelompok umur berapa kita harus melakukan intervensi dari masalah-masalah kesehatan yang sudah ada sekarang. Kemudian setelah dilakukan intervensi, kita bisa melakukan pemantauan situasi pada kelompok masyarakat sesuai dengan indikator yang disusun. Kemudian menyusun tingkat kewaspadaan pada kelompok umur yang memang risiko. Jadi contohnya di sini adalah pemantauan pada indikator pertanian, luas tanam, panen, kerusakan lahan, misalnya karena ada bencana, pemantauan pertumbuhan anak balita, sampai pemantauan indikator sosial ekonomi, bahkan pemantauan indikator lokal seperti untuk kasus gizi buruknya ada berapa di suatu daerah. Analisis situasi pangan dan gizi ini komponen pentingnya dalam implementasi hasil surveillance gizi. Jadi jangan sampai surveillance gizi itu berhenti gitu ya. Kenapa? Karena dari awal kita bilang surveillance adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis, maka ada masalah atau tidak ada masalah, maka kegiatan surveillance gizi tetap dibuat atau dilakukan untuk pemantauannya, dan dibuat peta masalah, grafik, tabel hingga angkanya secara kesinambungan atau terus-menerus gitu ya. Jadi penyajian analisa itu berdasarkan besaran masalahnya saat ini, kecenderungannya atau membuat tren penyakitnya, dan melakukan analisa hubungan. Hasil analisa nanti bisa disajikan dalam bentuk laporan atau buletin yang nanti akan didiseminasikan ke puskesmas lagi ataukah ke masyarakat langsung. Ini contoh peta atau grafiknya, jadi dilihat dari mulai dari sisi waktu, bulan, tahun, baik itu dari kelompok umur dan permasalahannya kira-kira apa bisa ditampilkan. Kemudian pelaksanaan teknis di Posyandu yang jelas kita melakukan pengumpulan data, pencatatannya, mulai dari melakukan pelayanan dan pengisian buku KIA dan mengentri ke aplikasi elektronik PPGBM sesuai dengan pedoman, dan melakukan pengolahan dan analisa dari pengumpulan data yang sudah dilakukan, kemudian nanti dilakukan diseminasi. Diseminasi bisa dilakukan di Dinas Kesehatan ataupun ketika ada musyawarah masyarakat desa yang dilakukan oleh puskesmas. Tidak lanjut di posyandu, yang jelas kita bersama tokoh masyarakat mengupayakan supaya bisa melakukan pemantauan gizi. Setelah dipantau ada yang diketahui mengalami gizi kurang atau wasting, didatangi dan dilakukan pembinaan. Apabila ada kasus-kasus yang memang berat dan perlu dilakukan rujukan, bisa segera melakukan rujukan ke puskesmas ataupun klinik, bahkan ke rumah sakit terdekat. Kunjungan rumah itu perlu dilakukan kader, utamanya ketika ada indikasi untuk kasus gizi kurang, gitu ya. Jangan sampai sudah berlanjut ke stunting ataupun gizi buruk, tapi sudah gizi kurang, sudah dilakukan pendampingan, seperti itu. Pelaksanaan teknis di puskesmas, kita melakukan pengumpulan data mulai dari pencatatan hasil pelayanan gizi di wilayah kerja, rekapitulasi dari desa terkait jumlah penduduknya dan juga sebaran
pekerjaan dari masing-masing, kemudian memastikan suplementasi gizinya tersedia, sinkronisasi datanya, dan entry ke aplikasi elektronik BM, dan pengolahannya dibuat dengan membuat grafik, gitu ya. Ini pelaksanaan teknisnya tadi hampir sama, mulai dari pengumpulan data, pengolahan dan analisa. Setelah diolah, dianalisis, kita melakukan diseminasi dan upaya tindak lanjut untuk perencanaan di tahun berikutnya. Di pusat hampir sama ya, kompilasi datanya itu baik di provinsi, kabupaten atau kota nanti, kemudian pengolahan dan diseminasi serta tindak lanjut. Ini sistem informasi gizi terpadu atau SIGIZI terpadu, itu ada EPPGE, GBM, elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, yang sasarannya dari posyandu, nanti kader yang mengisi, kemudian ada distribusi makanan tambahan dari puskesmas, kemudian ada laporan rutin berupa modul pelaporan bulanan, dan ada manajemen data. Manajemen data didapatkan dari data-data yang sudah dikumpulkan di posyandu-posyandu. Alur pencatatan dan pelaporannya, posyandu bisa melaporkan ke puskesmas di pengelola gizi puskesmas, kemudian puskesmas ke Dinkes, dan kemudian dari Dinkes nanti bisa disebarkan ke kabupaten, kota, atau provinsi, atau sektor lain yang membutuhkan datanya. Kurang lebih itu terkait tentang surveillance gizi. Mungkin ada yang mau didiskusikan, monggo. Ini kebetulan gabungan antara mungkin reguler sama yang sudah bekerja atau RPL. Mungkin ada share pengalaman dari RPL yang sudah bekerja, ada yang bekerja di puskesmas ataupun rumah sakit, untuk program gizinya seperti apa atau surveillance gizi yang sudah dilakukan seperti apa, monggo. Atau ada yang mau didiskusikan juga silahkan. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita bisa akhiri untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan untuk pertemuannya di minggu depan ya. Iya ya, sama saya minggu depan ya. Kurang Iya, lebihnya Bu. itu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.